This is Formula One. Halo Formula One Indonesia, selamat datang kembali di Update F1 Indonesia. Grand Prix Inggris 2026 benar-benar menghadirkan balapan yang sulit diprediksi. Charles Leclerc akhirnya mengakhiri penantian panjang Ferrari dengan meraih kemenangan yang sangat emosional di Silverstone. Namun, kemenangan itu tidak datang dengan mudah. Balapan dipenuhi drama, mulai dari Lewis Hamilton yang sempat terkena penalti, Kimi Antonelli yang kehilangan peluang menang akibat masalah pada mobil Mercedes, hingga Max Verstappen yang mengalami kecelakaan di penghujung balapan sehingga safety car harus keluar dan menutup jalannya Grand Prix. Lalu bagaimana jalannya balapan? Mengapa Antonelli yang sempat memimpin justru gagal naik podium? Dan bagaimana Leclerc akhirnya mengamankan kemenangan untuk Ferrari? Mari kita bahas. Setelah lampu start padam, Kimi Antonelli langsung mempertahankan posisi terdepan. Namun, Charles Leclerc menunjukkan start yang sangat agresif. Pembalap Ferrari itu terus memberikan tekanan sejak tikungan-tikungan awal dan tidak membiarkan Antonelli merasa nyaman memimpin balapan. Di belakang mereka, Lewis Hamilton juga melakukan start yang cukup baik. Bermain di depan publik Inggris, Hamilton langsung menempel kelompok terdepan dan berusaha menjaga Ferrari tetap berada dalam perebutan kemenangan. Sementara, George Russell memilih balapan yang lebih tenang sambil menjaga ritme dan kondisi ban. Memasuki beberapa lap pertama, pertarungan mulai terbentuk. Leclerc terlihat memiliki kecepatan yang sangat konsisten. Ferrari mampu menjaga degradasi ban dengan baik, sehingga Leclerc perlahan mengambil alih kendali balapan dan mulai membuka jarak dari para pengejarnya. Di sisi lain, Antonelli masih terus bertahan di posisi kedua dan berusaha menjaga tekanan kepada pembalap Ferrari tersebut. Strategi pit stop kemudian menjadi faktor penting. Ferrari memilih waktu yang tepat untuk masuk pit dan berhasil mempertahankan Leclerc tetap berada di depan. Mercedes mencoba memberikan tekanan melalui Antonelli, tetapi pembalap muda Italia itu mulai mengalami masalah pada mobilnya menjelang akhir balapan. Inilah titik balik Grand Prix Inggris. Saat hanya tersisa sekitar 11 lap menuju finish, mobil Antonelli mengalami kerusakan pada bagian depan setelah menghantam curb. Kecepatan Mercedes nomor 12 langsung menurun drastis. Dari yang sebelumnya menjadi penantang utama kemenangan, Antonelli kehilangan banyak posisi dan harapannya untuk naik podium pun sirna. Setelah balapan usai, ia juga menerima penalti 5 detik karena berulang kali melanggar batas lintasan, sehingga akhirnya terlempar keluar dari zona poin. Masalah Antonelli membuat Ferrari berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Charles Leclerc memimpin balapan, sementara Lewis Hamilton naik ke posisi kedua. Di titik ini, banyak penggemar Ferrari mulai membayangkan hasil finish 1-2 di Silverstone. Namun, Formula One selalu punya cara menghadirkan drama. Memasuki lap-lap terakhir, Max Verstappen kehilangan kendali mobil Red Bull di tikungan Stowe dan meluncur ke area gravel. Mobilnya tidak bisa kembali ke lintasan, sehingga race control langsung mengeluarkan safety car. Insiden tersebut mengubah seluruh strategi tim dalam hitungan detik. Ferrari kemudian mengambil keputusan yang cukup berani. Charles Leclerc dan Lewis Hamilton dipanggil masuk untuk mengganti ban baru, berharap balapan akan kembali dilanjutkan dengan 1 lap tersisa. Sebaliknya, George Russell tetap bertahan di lintasan dengan ban lamanya. Sayangnya bagi Ferrari, safety car tidak masuk hingga balapan berakhir. Akibatnya, Russell yang tetap berada di lintasan berhasil naik ke posisi kedua, sementara Hamilton harus puas turun ke posisi ketiga. Meskipun demikian, strategi tersebut tidak mengubah satu hal yang paling penting. Charles Leclerc tetap melintasi garis finish sebagai pemenang Grand Prix Inggris dan mengakhiri penantian panjang Ferrari untuk kembali meraih kemenangan. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Leclerc. Selain mengakhiri paceklik kemenangan selama lebih dari 1,5 tahun, ia juga membuktikan bahwa Ferrari kini benar-benar mampu bersaing dengan Mercedes dalam perebutan gelar. Di sisi lain, George Russell memanfaatkan setiap peluang yang datang
untuk membawa Mercedes finish di posisi kedua, sementara Lewis Hamilton tetap menghibur publik tuan rumah dengan podium, meskipun sempat kehilangan posisi akibat strategi di bawah safety car. Bagi Antonelli, akhir pekan ini terasa seperti roller coaster. Setelah memenangkan sprint race dan merebut pole position, ia justru gagal mengubah itu semua menjadi hasil maksimal pada balapan utama akibat masalah teknis yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara bagi Max Verstappen, kecelakaan di penghujung balapan menjadi penutup yang pahit untuk akhir pekan yang memang tidak berjalan sesuai harapan Red Bull. Grand Prix Inggris kali ini kembali membuktikan bahwa Formula One bukan hanya soal siapa yang paling cepat dalam satu laputan. Strategi, keandalan mobil, keputusan tim, hingga sedikit keberuntungan bisa mengubah hasil balapan dalam hitungan menit. Kalau menurut kalian, momen mana yang paling menentukan hasil balapan hari ini? Apakah kerusakan yang dialami Antonelli, keputusan strategi Ferrari saat safety car, atau kecelakaan Verstappen di penghujung balapan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update F1 terbaru setiap race weekend. Kimi Antonelli tampil luar biasa, merebut kemenangan sprint, lalu beberapa jam kemudian kembali menunjukkan kecepatannya dengan meraih pole position untuk Grand Prix Inggris. Lalu apa sebenarnya yang terjadi sepanjang hari di Silverstone? Mari kita bahas. Sprint race dimulai dengan Lewis Hamilton mempertahankan posisi terdepan. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, pembalap Ferrari itu langsung memimpin rombongan menuju tikungan pertama. Namun sejak beberapa lap awal, Kimi Antonelli terus menempel dari belakang. Pembalap muda Mercedes itu tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Hamilton dan terus menjaga jarak agar tetap berada dalam zona menyerang. Semakin balapan berjalan, keunggulan Mercedes mulai terlihat. Antonelli tampak lebih nyaman dengan kondisi ban dan mampu menjaga ritme balapnya dengan sangat konsisten. Momen penentu akhirnya datang pada lap ke-8. Memanfaatkan overtake mode di lintasan lurus Hangar Straight, Antonelli berhasil menyalip Hamilton dengan manuver yang bersih. Hamilton sempat mencoba bertahan, tetapi kecepatan Mercedes terlalu kuat. Setelah berada di depan, Antonelli langsung membuka jarak dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Hamilton untuk membalas. Antonelli akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang sprint race, sekaligus mencatat kemenangan sprint pertamanya di Formula 1. Hamilton harus puas finish di posisi kedua, sementara Lando Norris tampil impresif dengan naik dari posisi ke-6 hingga finish ketiga. George Russell mengamankan posisi keempat, Charles Leclerc finish kelima, dan Max Verstappen harus puas di posisi ke-6. Meski gagal mengubah sprint pole menjadi kemenangan, Hamilton tetap memberikan komentar yang positif. Ia mengakui Mercedes memiliki kecepatan balapan yang sangat baik. Menurut Hamilton, perubahan arah angin di Silverstone juga membuat Antonelli mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan manuver menyalip. Walaupun begitu, Hamilton tetap optimistis karena Ferrari menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibanding beberapa seri sebelumnya. Kemenangan ini juga semakin memperlihatkan kualitas Kimi Antonelli. Di usianya yang masih sangat muda, ia tampil tenang, minim kesalahan, dan mampu mengalahkan salah satu pembalap tersukses dalam sejarah Formula 1 di hadapan publik Inggris. Tidak heran jika banyak yang mulai menyebut Antonelli sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar musim ini. Namun drama di Silverstone belum selesai. Beberapa jam setelah sprint race berakhir, seluruh pembalap kembali turun ke lintasan untuk menjalani sesi qualifying yang menentukan posisi start Grand Prix Inggris. Sejak Q1 dimulai, tekanan langsung terasa. Salah satu momen yang paling membuat jantung para penggemar berdebar datang dari George Russell. Pembalap Mercedes itu kehilangan kendali dan keluar lintasan hingga masuk ke area gravel. Banyak yang mengira sesi kualifikasinya akan berakhir lebih cepat. Beruntung, Russell masih mampu mengendalikan mobilnya, kembali ke lintasan, dan melanjutkan sesi. Ia akhirnya berhasil lolos dan bahkan menutup kualifikasi di posisi keempat. Itu menjadi salah satu penyelamatan terbaik sepanjang sesi qualifying. Selain insiden Russell, beberapa pembalap juga melakukan kesalahan kecil karena terus memaksa mencari waktu terbaik. Silverstone memang dikenal sebagai salah satu sirkuit tercepat di kalender Formula 1. Tikungan cepat seperti Maggots, Beckett, dan Chopse membuat pembalap harus berani mengambil risiko. Sedikit saja melebar atau kehilangan traksi, catatan waktu bisa langsung hilang. Tekanan itulah yang membuat sesi qualifying kali ini berlangsung sangat menegangkan. Ketika memasuki Q3, persaingan berubah menjadi duel antara Mercedes dan Ferrari.
Charles Leclerc sempat terlihat berpeluang merebut pole setelah mencatat putaran yang sangat kompetitif. Lewis Hamilton juga mencoba memberikan kejutan di hadapan publiknya sendiri. Namun sekali lagi, Kimi Antonelli menunjukkan kelasnya. Dengan catatan waktu 1 menit 28,111 detik, pembalap Mercedes tersebut berhasil merebut pole position untuk Grand Prix Inggris. Leclerc harus puas di posisi kedua, Hamilton di posisi ketiga, sementara Russell melengkapi dominasi Mercedes dengan berada di posisi keempat. Isaac Hadjar tampil mengejutkan di posisi kelima, disusul Lando Norris. Sementara itu, Max Verstappen hanya mampu menempati posisi ketujuh setelah mengaku masih belum puas dengan respons mobil Red Bull sepanjang sesi. Kalau melihat keseluruhan jalannya hari Sabtu, ada satu kesimpulan yang sangat jelas. Mercedes menjadi tim yang paling kuat. Mereka tidak hanya memiliki kecepatan dalam balapan, tetapi juga mampu tampil maksimal saat satu putaran kualifikasi. Antonelli membuktikannya dengan memenangkan sprint race sekaligus merebut pole position pada hari yang sama.